Kita masih di surat Al-Furqan dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauma Nuhin lamma kadzdzabu ar-rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lidh-dhalimina 'adzaban alimah. Dihadirkan oleh Allah kisah-kisah Nabi terdahulu sebagai tanda kebesaran Allah yang bagi hamba yang mau membaca dengan renungan akan menyadari dan mengambil banyak faedah, menyadari bahwa di dalam perjuangan itu memang tentu ada liku-likunya, sehingga tidak akan merasa bahwasanya yang capek itu yang sulit hanya dia saja. Sebetulnya dalam motivasi yang sederhana begini, kalau misalnya ada pulau yang di situ banyak sesuatu yang berharga, akan tapi di dalam antara pulau ke pulau ini kan lautan, dan lautan ini banyak ombak yang besar dan seterusnya. Belum lagi ikan besar yang bakal mungkin bisa memangsa orang yang menyeberanginya. Akan tapi target kita harus sampai di sana untuk motivasi orang-orang yang penakut atau orang-orang yang mungkin masih ragu adalah sudah ada orang yang sebelummu mampu sampai ke sana, kenapa ente tidak bisa? Berpikirlah itu. Itu bukan suatu yang mustahil. Memberikan motivasi kepada orang begitu lihat dia juga bisa, kenapa kamu tidak bisa? Memotivasi orang, insya Allah kamu bisa. Nah, bahanmu sama dengan dia. Memberikan motivasi tanpa membandingkan dan merendahkan. Kamu mampu, kamu punya kemampuan. Yang menjadi masalah kamu tidak melihat kemampuanmu. Jadi kita itu sering runtuh adalah di saat melihat tantangan itu seolah-olah dia adalah halangan. Tantangan adalah harus kita lewati, bukan sebuah halangan. Dalam dunia dakwah pun juga Nabi kan, jangankan kelas kita seperti ini, hamba-hamba yang banyak salah, banyak dosa ini, baginda Nabi didahulu oleh para nabi-nabi terdahulu di dalam berdakwah pun juga punya mendapatkan tantangan yang besar. Dan tantangan itu memang dibuat oleh Allah seperti itu. Dan juga solusinya pun juga Allah beri. Kadang antara tantangan dan solusi itu sama. Yang menghancurkan lawan dan sekaligus yang menyelamatkan orang beriman juga sama. Misalnya ini kisah Nabi Nuh. Yang menghancurkan musuh Nabi Nuh adalah air. Yang menyelamatkan Nabi Nuh adalah air. Yang mengangkat perahunya. Umat Nabi Musa tenggelam di dalam laut, ya kan? Lautan kan air. Nabi Musa juga selamat dengan lautannya, lautan yang terbelah. Kadang sama bentuknya, tapi bagi orang yang beriman akan jadi penolong, bagi orang yang tidak beriman akan jadi sebab kehancuran. Karena apa? Yang mengangkat dan menghancurkan adalah Allah. Ini. Makanya perlu kita belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh saja di sini kata ayah, tanda kebesaran yang harus kita jadikan bahan renungan. Di dalam diri Nabi Nuh itu sendiri adalah suri toladan ketabahan. Ketabahan bertahun-tahun, Masya Allah. Bukan 40 tahun, 50 tahun ya. Berat sekali. Dakwahnya Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ya sepanjang itu capek ya lewati. Perjuangan buat Nabi Muhammad 100 tahun paling panjang. Panjang 100 lebih.
Dan tuntas selesai kejayaan Nabi Nuh. Bayangkan, setiap saat menemukan tantangan-tantangan. Berarti semakin panjang umurnya, juga semakin lama merasakan tantangan tersebut. Belum lagi lihat ibrah, ini pelajaran. Dan akhirnya apa? Allah selamatkan. Air yang menenggelamkan ternyata tidak menjadi sebab kehancuran Nabi Nuh. Air menenggelamkan musuh tidak menjadikan sebab kehancuran bagi Nabi Nuh. Makanya bergantunglah kepada Allah dalam berdakwah. Sehingga yang semula kita anggap mungkin tidak menguntungkan kita, akan tapi bisa jadi itu menjadi sebab keselamatan kita. Maka bergantung kepada Allah. Yang menyelamatkan adalah Allah. Yang memberikan pertolongan adalah Allah. Nabi Nuh ditolong oleh Allah. Di saat umat membangkang, umat tidak mau dengan Nabi Nuh, Allah berikan kepada Nabi Nuh wahyu untuk membuat sesuatu. Dan untuk membuat sesuatu yang jadi bahan cibiran oleh orang. Bagaimana di daratan membuat perahu? Orang gila, kan begitu. Ini apa-apaan di daratan kok bikin perahu. Tapi ini dengan wahyu. Kemudian lebih dari itu banyak ibrah. Dalam dunia pendidikan juga demikian. Kurang apa Nabi Nuh untuk mendidik anaknya? Makanya yang penting kita mendidik anak semaksimal mungkin. Dan serahkan kepada Allah. Jadi semua nabi itu akan ada contoh. Ada seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan istri yang minal ghabirin, Nabi Lut. Istri yang nggak mau patuh. Kan ada Nabi Lut itu istrinya nggak mau patuh. Ada seorang wanita yang masya Allah solehah, tapi suaminya wah, bukan sekedar jahat, super jahat, raja kejahatan, Firaun. Istrinya orang beriman. Tentu ini syariat dahulu, bukan berarti hari ini seorang mukminah boleh menikah dengan orang non muslim. Babnya beda. Ini kisah, artinya seorang wanita tidak boleh gara-gara suaminya mohon maaf tidak baik lalu kita ke bawah, lalu terbawa. Tetap dengan prinsipnya. Ada contohnya pada zaman dahulu. Istri Firaun sangat beriman. Padahal suaminya adalah Firaun. Nabi Lut istrinya dalam dakwah itu seperti itu. Bahkan kalau kita lihat Abu Lahab sendiri adalah juga orang yang nasabnya dekat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Maka tugas kita tuh apa? Berjuang karena Allah, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tidak boleh mudah menyerah dalam perjuangan. Sehingga agar kita tidak mudah menyerah itu diberi contoh oleh Allah. Nabi Muhammad dihibur, "Hai Muhammad, bukan kamu tok yang merasakan ini. Nabi terdahulu juga merasakan ujian-ujian. Bahkan ada nabi-nabi yang sampai dibunuh. Kisah Zakaria, Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya bagaimana digergaji kan? Dibunuh oleh umatnya. Dan memang kalau kita membaca sejarah nabi-nabi itu menjadikan dakwah itu tegar kita. Kalau ada tantangan, ada contohnya. Tantangan apapun, ada contohnya. Ada tantangan di keluarga, ada contohnya. Ada tantangan di istri, ada contohnya. Ada. Cuman harapan kita bahwasanya kita, istri, anak kita adalah pendukung dakwah. Ya kita kiring. Akan tapi di saat suatu ketika menemukan ujian, dan semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya. Kita ada contoh, nggak boleh kita menganggap putus asa, lalu putus asa, uduh saya malu, nggak bisa ini. Nah, kalau istrinya minal ghabirin, istrinya rombongannya istrinya Nabi Lut. Bahkan anak Nabi Nuh ingin membela, itu anakku. Dijawab itu anak, itu amal ghair soleh, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Gak usah gelisah, wahai Nuh. Kamu sudah berusaha mendidik dengan baik kok, dan dia membangkang. Seperti itu. Yang penting adalah kita maksimal di dalam menyampaikan kebenaran dan mengajak kepada kebenaran. Di samping itu maka kita pun juga tidak boleh menilai orang dari orang yang ada di kiri kanannya. Seorang tokoh mungkin, kenapa istrinya begitu? Ya mungkin istrinya bandel, tidak bisa diatur. Padahal sudah nyadar. Seorang perempuan yang baik ternyata suaminya, ini kok ustadzah, ini kok suaminya begitu. Bisa jadi suaminya sudah diingatkan tapi luar biasa bangkangnya.
Kenapa kiai ini kok anaknya begitu? Makanya kita di saat kita menghadapi dalam rumah kita sendiri ada contohnya. Di saat kita mandang orang, lihat apakah kita langsung menilai Nabi Nuh gagal? Tidak. Di saat anaknya kan ada yang membangkang, tidak. Ya jelas kisah nabi-nabi ini akan jadi contoh untuk kita, untuk ibrah, ayah, tanda kebesaran itu agar kita jadikan bahan renungan sehingga kita bisa menghibur diri. Dengan begitu kita tetap kuat, tabah dalam berjuang, dalam berdakwah. Tidak akan pernah putus asa karena kegagalan di satu sisi. Apakah itu istri, atau anak, atau paman, atau suami, kita tetap maju dalam berjuang. Dan itu semua bagian daripada tantangan. Tentu sedih. Tentu sedih. Akan tetapi, selagi tidak mau beriman, ya sudah. Tidak ada urusan. Dan mereka begitu mudah menghibur, karena urusanku hanya dengan Allah. Yang penting aku sudah mendidik dengan baik, selesai. Aku sudah mendidik dengan baik dan benar, selesai di hadapan Allah. Maka jangan sampai ada orang tua yang putus asa, misalnya suatu ketika ada yang mengadu kepada kami, anakku begini-gini, jarang sholat dari ini, saya ini sudah didik, sudah saya pondokkan, saya ini dan sebagainya. Ibu tidak usah khawatir. Yang penting ibu sudah mengusahakan itu semuanya. Dan sampai kapan? Sampai Anda mati atau dia mati, nggak ada batas kita berhenti untuk mendidiknya. Kalau nggak tuntas, Anda tidak dosa karena Anda tidak membiarkan mereka. Anda berusaha. Maka tugas kita berusaha mengingatkan suami, mengingatkan istri, mengingatkan anak, mengingatkan paman. Ada contoh dari nabi-nabi itu ya untuk itu. Di sini disebutkan Nuh. Wa qauman Nuh qaum Nuh lamma kadzdzabur rusula, tatkala mereka mendustakan utusan-utusan. Rusul ini jamak dari rasul, bukan satu utusan. Di sini juga ada satu yang difahami oleh para ulama ahli tafsir, bahwasanya nabi itu membawa keyakinan yang sama. Enggak ada perbedaan urusan keimanan, enggak ada perbedaan. Jadi ilmu akidah yang dibawa oleh Nabi Adam, Idris, Hud dan sampai Nabi Muhammad adalah sama. Enggak ada perbedaan. Yang berbeda adalah urusan fikih. Secara garis besarnya adalah bahwa keimanan tidak ada perbedaan. Yang dibawa oleh Nabi Nuh, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka disebutkan yang mengingkari Nabi Nuh sama mengingkari nabi-nabi yang lain. Kalaupun ada nabi baru lagi, tetap saja mengingkari. Makanya biarpun kaumun Nuh itu nabinya cuma satu, Nabi Nuh, tapi Allah menggambarkan waktu kaumnya Nuh lamma kadzdzabu, tatkala mereka mendustakan ar-rusula, utusan-utusan. Kan utusan cuma satu. Kenapa? Yang mendustakan satu utusan sama mendustakan semua utusan, enggak ada beda. Yang mendustakan satu utusan sama hasilnya seperti mendustakan semua utusan. Dalam akhir surat Baqarah kan bunyi amanna rasul bima unzila min rabbih kullun amana billah. Berarti la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. La nufarriqu, kita tidak bedakan. Beriman kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, tidak iman Nabi Ibrahim enggak dianggap. Iman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tidak iman kepada Nabi Musa enggak dianggap. Beriman kepada Nabi sampai Nabi Musa, enggak beriman Nabi Isa enggak dianggap beriman. Beriman kepada semua para nabi-nabi, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak dianggap beriman. Harus beriman kepada sampai Nabi akhir zaman. Terus. Dan antara Nabi dengan Nabi itu saling menyebut dan saling mengukuhkan. Jadi Nabi Nuh itu beriman dengan Nabi Muhammad. Karena di dalam ajaran yang diberikan Nabi Nuh akan ada Nabi akhir zaman disebutkan. Mereka juga tahu. Sehingga nabi-nabi itu sudah satu paket. Semua nabi-nabi saling mengetahui, mereka diberitahu bahasanya akan ada Nabi akhir zaman namanya Muhammad bin Abdullah. Sehingga istilah khotamun nubuwah itu stempel para nabi itu khotim. Khotim itu kan misalkan pungkasan nabi, khotam stempel. Bahasa lain diterjemahkan khotamun nubuwah itu tidak ada nabi-nabi terdahulu kecuali harus menyebut dan mengukuhkan Nabi Muhammad. Kalau tidak pasti nabi palsu itu. Kuncinya adalah kenal Nabi Muhammad atau tidak. Begitu. Nabi Muhammad. Sama beriman kepada Nabi Muhammad, mengingkari Nabi Isa, kafir.
Beriman kepada Nabi Muhammad, wow luar biasa Nabi Muhammad, katanya pencinta Nabi Muhammad. Enggak beriman kepada Nabi Musa, kafir. Itulah makanya Rasul mendustakan satu utusan sama mendustakan semua utusan. Dalam permisalan yang lain sama kemanusiaan. Kejahatan manusia membunuh manusia. Kalau membunuh satu manusia sama membunuh umat semuanya. Kenapa? Dia bukan membunuh si A si B, tapi membunuh kemanusiaan. Kejahatannya yang dahsyat. Ka'annama qatalan nasa jami'an. Dikatakan bahwasanya kalau membunuh satu orang dengan kekejamannya, dia adalah tidak punya kemanusiaan. Maka seolah-olah membunuh semua manusia. Maka hukumannya apa? Bunuh dia. Kisos. Karena dia tidak menghargai kemanusiaan. Sama mendustakan satu utusan, sama mendustakan utusan-utusan yang lain. Aghraqnahum, kami tenggelamkan, Allah tenggelamkan mereka. Kaum Nuh, kaum Nabi Nuh ditenggelamkan. Waj'alnahum, dan kami telah menjadikan mereka linnasi sebagai manusia ayatan tanda kebesaran. Untuk disebut agar belajar. Subhanallah, artinya apa? Di saat Nabi Adam kemudian sampai keturunan Nabi Adam banyak umatnya diajak oleh Nabi Nuh menyeleweng, diajak oleh Nabi Nuh. Kemudian yang nyeleweng nggak mau beriman, ditenggelamkan. Berarti yang hidup itu orang beriman semuanya. Mestinya logikanya, kalau hitung-hitungan begini, mestinya kan anak beriman terus. Cuma tidak bersama berjalan itu perubahan lagi. Pengikut Nabi selanjutnya ada penyelewengan di sini. Padahal mbahnya juga orang beriman. Kita ini adalah anggota di perahu. Mbah kita tuh juga penghuni perahu yang pernah masuk ke perahunya Nabi Nuh. Nggak ada lagi makhluk selain itu. Dari binatang, dari manusia, tidak ada. Jadi kita keturunan yang ada di Safinah Nuh. Orang beriman, orang pilihan sebetulnya. Bersama berjalannya waktu terus begitu. Kapan itu? Di saat orang tidak mau memegang. Dengan rambu-rambu yang sudah Allah tetapkan, maka akan ada perjalanan. Sama. Dari keluarga baik-baik hari ini, katanya keluarga ulama, keluarga ustadz, keluarga berilmu dan sebagainya. Kalau sudah tidak berpegang, akan keluar nyeleweng. Maka perlu kita membenahi pendidikan anak-anak kita juga. Biarpun Anda orang beriman dan sebagainya, kalau tidak peduli dengan pendidikan anak, hilang itu anak. Pendidikan keimanan. Tentunya perlu Anda tanyakan sekolahnya di mana. Oke, sekolah untuk menjadi pelestari semesta, sekolah ilmu dunia, tapi ilmu agamanya di mana didapat? Kalau tidak, dia akan keluar nanti. Biarpun mbahnya, bapak ibunya baik, Nabi Nuh dan pengikut Nabi Nuh yang setia, keluar pembangkang yang pada akhirnya menantang Nabi Ibrahim. Namrud itu kan juga keturunannya yang di perahunya Nabi Nuh. Namrud itu juga keturunan orang-orang yang berada di perahunya Nabi Nuh. Akan tapi dari pendidikan yang jauh tadi, penyelewengan. Dari dalam bisa saja kelemahan dari dalam untuk menjaga sehingga anak keluar, atau memang begitu besarnya pengaruh dari luar sehingga anak itu keluar. Makanya Nabi Nuh kurang apa mendidiknya, keluar. Sampai nanti ada Nabi Lut. Nabi Lut kan satu masa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai berita kehancuran Nabi Lut kan Nabi Ibrahim mendengar. Nabi Lut ternyata mendapatkan perempuan, tiba-tiba ada penyelewengan dalam keimanannya. Keluar dari wilayah iman istrinya. Begitu seterusnya. Maka kita perlu ngambil pelajaran bahasanya pendidikan itu penting, menjaga itu penting. Kalau kita sudah menjaga kan ternyata masih keluar, ya sudah. Tetap kita berusaha untuk menjaga sampai orang yang kita jaga mati atau kita mati, kita bebas di hadapan Allah. Di akhirat gak ada orang mikir ini anak bapak, gak ada. Ya orang itu berlari dari saudaranya, dari anaknya, dari bapaknya, semuanya nafsi sendiri, masing-masing mikir dirinya sendiri. Bahkan yang katanya akrab, indah, baik di dunia, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu, yang dulu katanya sahabat karib, jadi permusuhan di akhirat. Kenapa? Dia menuntut, gara-gara kau aku jadi begini, gara-gara kamu begini, gara-gara kau ujak ke sana saya jadi begini. Wah, ribut, rame. Makanya berkawanlah dengan orang-orang muttaqin, orang bertakwa. Berteman dengan orang baik, lihat saling tolong menolong. Biarpun sederhana, Anda hanya ngomong sepintas saja, tetangga Anda, ibu yuk ngaji yuk, ibu ngaji yuk, ngaji yuk. Subhanallah, ternyata dia mendengar seruan Anda. Ngaji dia. Biasanya dagangnya asal saja, karena ngaji semakin baik. Lalu dia menjadi orang soleha, lalu dia masuk surga. Kalau seandainya kita kepleset, dia akan membantu untuk menyelamatkan. Ta'awun, tolong menolong.
Maka pentingnya berkawan dengan orang baik dan bertakwa. Untuk itu kebaikan bukan saja kita dapat di dunia, di akhirat pun kita akan mendapatkannya. Sebaliknya kalau kita berkawan bukan karena Allah, bukan untuk kebaikan, malah menyiksa hidup kita, merepotkan. Tapi kalau kita tolong menolong, indah. Sampai digambarkan persahabatan baik di dunia karena Allah itu nanti menjadikan orang di surga ini ingin bernostalgia tentang kebaikan yang pernah ia lakukan. Mencari di mana kawanku dulu, kawanku nggak ada di surga. Lalu di mana wahai malaikat? Adanya di neraka dia. Minta ya Allah, ya Allah, itu pernah aku bersahabat dengan dia. Aku pernah ngaji bareng dengan dia. Aku pernah berkumpul di tempat yang baik dengan dia. Karenamu ya Allah, angkat ke surga. Diangkat oleh Allah. Pentingnya sebuah persahabatan. Tapi ngomong mak cepluk, sedikit kalimat tidak baik lalu dia menjadi jahat, masuk neraka, nyari kita. Ya Allah, saya masuk neraka gara-gara itu ustadz, itu orang yang rajin pengajian tuh. Akan tapi gara-gara omongan dia saya kepleset. Loh, serem. Ditarik. Maka dari itu yuk, jangan berbuat kecuali yang bermanfaat, nge-share kecuali yang bermanfaat. Jangan asal melakukan. Jangan asal berbuat, ada hitungannya di hadapan Allah. Ini pelajaran dari wa atatna lidzalimina adzaban adzima. Maka orang berbuat zalim sudah Allah siapkan hukuman. Orang-orang berzalim itu adalah tadi yang dia mau beriman. Air kehidupan, tapi air kematian bagi kaum Nuh yang membangkang. Air kehidupan bagi kaum Nuh yang patuh. Sama-sama air. Jadi menjadi adzaban alima, siksa yang pedih. Wa'adan wa Thamud. Juga ada kaum Ad, kaum Thamud, ada kaum Ad. Ini contoh lagi disebutkan kaum Ad, Nabi Hud, wa ila adin akhahum Huda. Kaum Ad, bagaimana kisahnya? Diruntuhkan, dihancurkan. Thamud, wa ila Thamud akhahum Salihah, Nabi Saleh. Punya kaum, bagaimana pembangkangan kaum? Akibatnya apa? Kehancuran. Dihadirkan contoh-contoh itu. Wa ashabar ras. Ras itu adalah sumur yang diliputi oleh peternakan begitu. Artinya menunjukkan satu kehidupan yang indah sekali. Ada sumur kan tempat minum. Ada peternakan indah. Ada peternakan, nggak ada air nggak akan hidup. Jadi menggambarkan sebuah kehidupan yang bagus. Nabi Syuaib di situ. Lihat, mereka membangkang dengan nabinya, dihukum dalam keadaan mereka asik-asik, melihat ternaknya yang gemuk-gemuk, melihat ternaknya yang seger, melihat ternaknya yang masya Allah. Tiba-tiba ditenggelamkan oleh Allah, ditelan bumi. Ini kisah-kisah ini ada. Wa qurunan baina dzalika katsira, dan ada kurun, menunjukkan bahasanya kurunan ini ada generasi-generasi atau masa yang panjang yang tidak disebutkan, tapi ada nabi-nabi saat itu. Jadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya sekelumit dari kisah pejuang-pejuang nabi-nabi. Berarti menunjukkan kurun nih, bukan koron. Koron itu satu masa, satu generasi, satu masa. Kalau biasanya disebut 100 tahun. Akan tapi bukan 100 tahun. Satu masa. Masa Nabi ini nanti generasi selanjutnya, generasi selanjutnya. Jadi sudah ada kisah generasi-generasi yang lalu yang mereka diberi utusan, membangkang, dihancurkan oleh Allah. Kurunan. Disebut lagi, disifati dengan sifat katsira, yang banyak. Baina dzalika katsiran, banyak. Sudah banyak contoh, ayo kita belajar. Dan menunjukkan bahwasanya contohnya ini yang banyak. Kalau kita tarik setelah zaman Nabi juga ada pejuang-pejuang, para juru-juru dakwah itu bagaimana mereka berdakwah. Ada tantangan, ada sampai berperang dan seterusnya. Dibela oleh Allah. Kita serius dengan Allah, in tansurullah yansurkum. Kita harus yakin, kita serius dengan Allah akan berita. Biarpun Nabi Nuh itu dianggap seolah-olah gagal, tidak, pada ujung akhirnya kemenangan pada Nabi Nuh. Yakin. Nabi Lut, kemenangan pada Nabi Lut. Musa dengan kekuatan Fir'aun. Fir'aun itu adalah kalau disebut
Saat itu negara adidaya, negara yang terhebat, nggak ada bisa mengalahkannya. Pun pada akhirnya runtuh juga, kan begitu. Wa kullan, setiap utusan darabna lahul amthal, ada percontohan yang bisa jadikan bahan pelajaran, ibrah untuk kita baca, kita lihat. Dan memang di antara nabi itu kan nabi yang disebutkan, nabi itu kan ada 3 model ya. Yang pertama, nabi yang disebut oleh Allah namanya sekaligus diceritakan dengan panjang lebar. Panjang lebar kisahnya, seperti kisah Nabi Musa, paling panjang kisah Nabi Musa, melebihi panjangnya kisah Nabi Muhammad. Diulang-ulang kisah Nabi Musa. Waktu di Al-Baqarah ada, ini ada. Tentunya kalau orang mencermati ada apa di balik ini semuanya. Kalau mau menyelami tentu menemukan kedahsyatan di balik kisah Firaun, kisah Musa. Ada nabi yang disebutkan namanya, disebutkan kisahnya panjang. Ada nabi yang hanya disebutkan namanya tapi kisahnya tidak disebutkan. Tapi Ilyas disebutkan namanya. Disebutkan namanya tapi tidak kisahnya panjang. Ada yang tidak disebutkan namanya dan tidak disebutkan kisahnya. Maka ini yang lebih banyak lagi, tidak disebutkan namanya juga tidak disebut kisahnya. Ya, ini kisah qurunan baina dzalika katsira. Wa kullan tabbarna tadbira, masing-masing kaum yang membangkang. Kemudian juga ada nabi-nabi yang dimusuhinya, maka ada perhitungannya dengan Allah. Yang membangkang, wa kullan, masing-masing setiap kaum yang membangkang itu, tabbarna tadbira, aku hancurkan dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Belum lagi kalau kita sambungkan tentang keimanan, hancurnya bukan saja di dunia, di akhirat sengsara, panjang kisah kesengsaraan di akhirat nanti. Tabbarna ahlaknahum ihlaka, aku hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Dan betul, bagaimana kaum Nuh dihancurkan sehancur-hancurnya, nggak ada tersisa, hancur, kekayaannya hilang. Walaqad atau, kemudian ada kisah walaqad atau, dan juga lagi kisah yang pernah mereka lihat. Mereka mendengar kisahnya dan ada puing-puing yang bisa mereka saksikan bahwasanya dulu ada kehidupan di sini. Orang Makkah kalau pergi, kebiasaan mereka li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was shaif. Orang Quraisy itu punya kebiasaan rehlah, berdagang dari Mekah ke Syam. Di dalam perjalanan itu akan melewati satu kaum Sudum yang terjebak dalam kehidupan homo, kaum Lut, dihancurkan oleh Allah, dihujani batu sehingga menjadi porak-poranda berantakan. Ada puing-puing yang mereka lihat. Nah ini dikisahkan. Walaqad atau ala qaryatin, mereka orang-orang Mekah itu juga melihat dan mendengar kisah itu, karena memang kisah ini adalah kisah masyhur, kejadian alam. Seperti dalam sejarah itu, WTC itu sampai kapanpun juga disebut kisahnya. Bencana tsunami juga akan disebut kisahnya. Cuman di sini ini bukan kisah kehancuran, ini kan kisah bencana. Artinya berita-berita besar, hancurnya kaum Sodom itu adalah berita besar. Bukan berita kecil zaman itu, yang ngerti zaman itu. Bahkan di agama-agama lain, agama-agama sebelum Nabi Muhammad juga menyebutkan kisahnya. Sehingga diketahui oleh semua. Dan orang-orang kafir Quraisy, orang Mekah waktu itu melihat. Ini lihat. Ila walaqad atau, mereka datang itu adalah melewati, maksudnya datang melihat ala qaryati, ke kampung allati umtirat mataras sawi, yang telah dihujani dengan hujan keburukan, hujan batu. Kembali kepada kisah Lut. Bagaimana kisah Nabi Lut? Kisah Nabi Lut.
yang pengikutnya adalah diuji oleh Allah dengan senang dengan sesama dan menjadi tren dalam kehidupan mereka. Dihukum oleh Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita, bahkan saudari-saudari yang juga punya permasalahan. Ini permasalahan penyakit, sakit yang harus dikasih sayangi. Mental mereka harus dikasih sayang, didoakan. Mungkin pakar-pakar psikolog membantu mereka untuk bisa kembali. Sebenarnya yang menjadikan mudah kembali ada kekuatan iman mereka. Kalau kuat iman mereka semakin kuat, akan mudah. Karena di saat imannya kropos, dia akan melanggar dan akan melakukan. Semakin dia melakukan, semakin jauh dari hidup normal. Kasihan. Sebetulnya kalau kembali kepada keimanan itu kan sama dengan Anda seorang laki-laki normal yang takut kepada Allah. Karena Anda takut kepada Allah, apakah semua perempuan cantik harus Anda gauli? Kan enggak. Kenapa itu tetanggamu yang cantik tidak kamu gauli? Bukan istriku. Kenapa teman kantormu yang cantik tidak kamu gauli? Bukan istriku. Kan begitu. Jadi menjadikan kita tidak menggauli karena haram. Bukan karena Anda tidak syahwat. Gimana tidak syahwat? Wong Anda normal dan dia cantik kok. Apakah kaidahnya setiap yang saya syahwat lalu saya gauli? Kan enggak. Sama. Yang punya permasalahan mental semacam ini sama. Kalau dia takut kepada Allah, itu haram bagiku, akan aku tinggalkan. Tidak akan aku coba. Jadi penyembuhannya adalah kembali kepada keimanan, haram dan dosa besar. Selagi imannya kropos ya makanya. Ya coba-coba. Sehingga semakin jauh dia dari hidup sehat. Hidup normal. Sehingga nggak ada beda antara dia laki dengan laki. Sama dengan Anda yang normal dengan seorang perempuan cantik, sama. Dia syahwat, kenapa dilarang syahwat saya? Anda juga, saya juga punya syahwat dengan dia, dengan perempuan cantik ini. Dia cantik banget kok, syahwat. Terus kenapa saya tidak melakukan dengan perempuan ini? Kenapa? Dia bukan istri saya, haram buat saya. Lah keharaman itu, rasa takut kepada Allah akan menghentikan kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka kekuatan iman, makanya kita doakan. Hari ini katanya ada gerakan-gerakan untuk merusak mental, khususnya anak-anak di usia 12 tahun, 13 tahun. Hati-hati pergaulan anak-anak kecil. Karena di usia itulah yang akan dirusak oleh teman-teman apa saudara-saudara kita yang diuji dengan penyakit ini. Karena di usia 12-13 ini kan usia puber, dia belum ngerti, dia menjelang syahwat, bangkit syahwat. Sehingga bisa jadi dirusak dengan cara diajari memuaskan diri dengan cara yang salah, maka terus akan salah. Makanya hati-hati mendidik anak-anak menjelang usia puber itu harus dikumpulkan di tempat yang baik. Kalau tidak, bisa saja tercuri mereka. Karena mohon maaf, dia anak kecil, akal sehatnya belum, akal dewasanya belum ada, yang ada syahwat yang mulai tumbuh. Ternyata setelah itu diajari melampiaskan syahwat dengan cara yang salah. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, dan seterusnya misalnya. Itu akhirnya menjadi salah. Maka apapun bentuknya, yang sudah apa namanya, terjangkit permasalahan ini, yuk kami merindu para psikolog dan lainnya mengeroyok mereka dengan kasih sayang, dibantu mereka. Para ustadz membangkitkan keimanan mereka. Mereka tetap saudara kita loh ya. Dan jangan dianggap langsung mereka nggak bisa baik. Oh bisa baik, seperti halnya ada seorang muslim yang pezina, kan bisa baik. Sama, dia yang melakukan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dia adalah melakukan keharaman. Dia bisa baik, bisa benar. Bukan juga harus kita hina-hinakan begitu. Karena namanya tenggelam, itu kan tenggelam dalam permasalahan, ya dia nggak bisa berpikir baik lagi. Kasihan. Pada zaman Nabi Lut ada kisah dibalik, dihukum. Dan puing-puingnya masih ada. Katanya begitu, bisa dilihat waktu itu. Kisah kaum wilayah atau yang disebut dari kaum Nabi Lut ini. Afalam yakunu yarawnaha? Apakah mereka tidak melihat? Melihat. Mereka melihat. Tahu ini kaum Lut. Dulu kaum Lut melihat. Akan tapi begitulah. Ditutup hatinya. Pikirannya bisa nginget karena pernah membaca kisah, tapi tidak pernah belajar, hatinya tidak pernah menyadari. Bal kanu la yarjuna nusyura. Permasalahannya kenapa orang yang susah mengambil pelajaran itu, karena apa?
harapannya sudah terputus untuk bahagia di akhirat. La yarjuna, mereka tidak mengharapkan nusyura itu dibangkitkan. Maksudnya apa? Keimanannya kropos. Sehingga bagi dia nggak penting ngapain ngurusi begitu. Yang penting kesenanganku hari ini. Setelah itu ya sudah mati. Kalau orang berpikir tentang nusyura, hari kebangkitan, dia akan berpikir kenapa setelah dibangkitkan di situ ada perhitungan. Apa yang kita lakukan akan dipetik saat itu. Kalau punya keimanan kan punya rem. Permasalahannya kropos imannya sehingga nggak ada remnya. Itulah orang layar juna. Itu layar juna. Layar juna nusyura. Mereka tidak mengharap lagi. Tidak ada harapan. Bukan tidak mengharap. Memang mereka tidak berharap. Ada kehidupan yang enak setelah dibangkitkan, nggak ada. Kenapa nggak meyakini kok? Makanya yang beriman sebenarnya mudah. Kalau ingin mengembalikan mereka dalam hidup normal, ingatkan bahasanya engkau akan mati wahai saudaraku. Dan jangan anggap tidak ada yang bisa benar. Bukan, ada suatu ketika orang datang kepada kami, ingatkan dari saudara-saudari yang diuji oleh Allah dengan permasalahan mental semacam ini. Ada datang kepada kami seorang laki-laki yang masya Allah kelihatannya gagah, akan tapi dia tidak senang kecuali sesama. Tapi dia menangis. Saya itu gemetaran kalau lihat laki-laki. Gemetaran. Lihat perempuan. Sebaliknya ada seorang perempuan datang. Nggak ngira kalau dia punya permasalahan. Cantiknya nggak kira-kira, ibaratnya cantik sekali. Dan dia ingin berobat, nangis dia. Saya kalau dengan perempuan saya gemetaran. Tapi dengan laki-laki enggak. Dia nikah 4 kali tidak pernah. Dicoba nikah paksa enggak. Ada punya permasalahan dalam dirinya. Harus ditolong. Lalu bagaimana? Ya ada rasa takut kepada Allah supaya tidak mendekat yang haram. Sebab yang namanya syahwat itu akan berkala, akan tumbuh, akan tumbuh, akan tumbuh. Yang semula normal pun bisa saja dirusak perlahan menjadi tidak normal. Seperti halnya yang normal pun bisa saja. Maka berpuasa dari yang haram. Aku sebagai seorang perempuan yang punya permasalahan dengan perempuan, maka saya pastikan saya tidak akan bersentuhan dengan perempuan. Aku takut pada Allah. Terus sementara syahwat ini kan seperti orang lapar. Kemudian sambil berpikir, sehingga ada bangkit syahwat sehingga dilampiaskan dengan yang halal mampu. Biarpun prosesnya panjang, tapi harus berusaha menuju kemuliaan. Jangan nuruti. Kalau dituruti keharaman, masya Allah, hukuman di hadapan Allah. Sampai di sini insya Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang cerdas yang mudah ngambil pelajaran untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.